Halo Ko. Halo. Enggak, kita seumuran. 2002 ya? Iya, ayo dua. Ah, ya seumuran. Calvin, panggilannya apa Julius? Calvin, Calvin, oke. Asal dari Jakarta. Jakarta. Emang Oh, Kimiko berapa? sama. 2002 juga. Iya. Oh, oke, seumuran ya. Oke. Belajar trading udah berapa lama? Belajar ya. Kalau ngomong belajar sudah 3 tahun belajar. Aduh, lebih pro. Enggak, belajar. Kalau start beda nih. Belajar sama start Oh beda. gitu? Iya, aku tipe yang belajar dulu baru start. Iya, gitu. Berarti total udah Total apa? tradingnya udah berapa lama? Oke, start trading 1 tahun setengah, kurang lebih 1 tahun. Start Berarti ya. total 4,5 tahun. Kalau ditambah belajar, iya. Kalau ditambah belajar, iya. Udah belajar apa aja 3 tahun? Oke, banyak sih trading, investasi. Tapi ternyata aku lebih hobinya di trading. Hobi. Kenapa? Eh, nggak tahu ya. Aku merasa lebih gue aja gitu. Lebih kayak ngerti lah ya kan maksud. Gue. Kan biasa orang-orang suka tuh investasi daripada trading. Oh, nah aku sukanya ya gimana ya? Kalau suka sih nggak ada alasan kali ya. Lebih ke cocoknya lebih di trading. Kalau investasi kan lebih ke bosen, kalau buat aku mah bosen. Ya kan? Jadi lebih butuh yang Ah, cowok kayaknya butuh yang agak-agak ya, gimana gitu ya. ya. Oh, terus di trading apa nih? Aku kripto. Oh, apaan? Eh untuk sekarang sebenarnya ganti-ganti, cuman akhirnya udah menetapkan, karena kan dari banyak kesalahan juga akhirnya menetapkan aku tradingnya sekarang di 5 pair aja. Aku tradingnya di H-Bar, Solana, ETH, BNB, dan ini mungkin agak nggak pernah dengar mungkin. Pernah dengar Bitensor nggak? Tahu? Tahu. Oh ya, tahu dia gitu. Ya. Ya, Bitcoinnya nggak di tradingin. Karena Bitcoin buat aku indeks sih, ya kan? Iya Ya sih. kan. Terus kalau Bitcoin lebih ke ya naik turunnya kan sedikit, ya Apa kan. nih? Jadi strategi trading kriptonya apa nih? Apa tuh? Ada agak luas nih. Pertanyaan harus lebih lebih Eh, lebih. lebih ke liquidity kah? Liquidity heat map? Apa lebih strategi teknikalnya? Oke. Atau lebih ngelihat wallet? Oke, kalau aku ya pada akhirnya dari sekian pengembaraan, pada akhirnya lebih ke technical indikator, kayak lihat support resistance. Halo? 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 Udah? Bentar, masih agak sedikit nge-lag. Mas di Cici masih nge-lag gak? Udah nggak? Udah nggak ngelik nih? Oh iya dah. Masih nggak? Udah lancar. Aku udah lancar di sini. Masih nge-lag gak? Nge-lag gak? Udah nggak? Oh, lancar ya berarti ya? Lancar. Oke, aku lanjut ya. Jadi kalau strategi aku dari pengembaraan aku pada akhirnya aku ternyata lebih berbakatnya, bukan berbakat sih, lebih pada akhirnya lebih sukanya itu di strategi technical analysis kayak support resistance, terus juga lebih ke pattern-pattern dan pola-pola sih. Jadi kayak normal lah, nggak yang lihat gitu-gitu, normal-normal aja. Oke. Biasanya seminggu trading berapa kali? Oke, ini juga ini ya. Awalnya nyoba-nyoba, tapi sampai pada akhirnya aku punya ini. Kalau sekarang aku seminggu trading itu bisa di 4 sampai 5 kali sih. Ya, Tipe intraday. intraday ya, intraday. Ya, intraday. Day trader intraday ya. Gitu. Kenapa milihnya kripto? Oke. Harusnya ini sih sebenarnya basic aja sih banyak kayak harusnya Kimiko pernah sering dengar ya liquid, ya kan? Terus buka dulu ya basic sih buka 24 jam. Terus future future apa namanya?
aset masa depan. Nah, gitu-gitu sih, basic aja sih. Tapi kamu nggak ngerasa kalau kripto terlalu volatile kan? Oke, ini pertanyaan bagus. Awalnya iya. Tapi pada akhirnya aku mengerti satu hal. Ternyata kalau misalkan yang di trading itu top 10, top 20 itu menurut aku tuh masih fine. Gak tau kalau dia buat aku ya, masih secara mental aku masih, bukan mental sih, lebih ke aku masih oke lah ngelihatnya volatilnya dibandingin kayak di bawah top 50 ke bawah itu yang mungkin naiknya bisa 150 itu aku. Nah, tapi kalau misalnya top masih top 10 itu masih oke aku, masih bisa. Gitu. Oke, satu lagi nih, berarti selama kamu 3 tahun kerja, forex segala macam kamu udah pernah semua, tapi ujung-ujung kamu milih kripto. Sorry Ci, agak nge-lag barusan, bisa diulang. Ya. Oh, berarti selama 3 tahun kamu belajar, Oke. itu kamu udah perdalam pair-pair lain kayak forex, indeks, tapi kamu malah milih kripto. Oke. Nah, lucunya aku itu langsung kripto. Gitu. Ya, aku langsung kripto. Jadi kayak untuk forex, untuk saham atau untuk mungkin gold gitu ya. Itu aku awalnya nggak tahu dulu. Jadi aku terkenal kripto dulu, aku dalamin kripto, baru aku belajar itu semua dan ternyata oh ini aku udah enaknya di kripto gitu. Malah jadi nggak cocok yang gitunya, yang sebelum Oh, ya. sempat belajar yang lain. Sempet setelah aku perdalam kripto. Jadi aku perdalam kripto dulu baru kayak tetangga sebelah kayaknya Nyaman. ya, kayak tetangga sebelah kayaknya banyak koar-koar nih. Tes A, coba cek-cek. Oh, secara chart, oh gini-gini. Oh, sistem lingkungannya, circle-nya gini-gini. Ah, kripto aja deh, kayak gitu. Gitu. Nice. Ya, Masih lihat circle lingkungan. ya. Satu lagi nih, kan kalau di trading kripto banyak ya, mau itu meme coin, DEX. Kamu nggak nyoba-nyoba itu kan? Pernah pada masanya. Terus gimana cara kamu tahu kayak ini yang cocok sama kamu, meme coin nggak cocok, yang lain nggak cocok? Sederhana aja sih kan dari kita lebih banyak gagalnya di mana, lebih banyak ruginya di mana, dan lebih banyak untungnya di mana kan. Setelah aku pernah lewati pada masa-masa meme coin itu, pada fase altcoin itu, ternyata nggak gitu works di aku setelah berbagai uji coba, percobaan nggak begitu works. Dan aku merasa kayaknya ini bukan diri aku gitu. Aku nggak suka yang terlalu kayak judi. Nah, aku lebih suka yang bisa dianalisis pakai data. Nah, pada akhirnya aku pilih trading top 10 aja gitu di market cap gitu. Terus kalau misalkan dari market kayak gini, Oke. tradingnya sama atau tepannya? Tradingnya sama tuh maksudnya gimana? Ya sama, teknikalnya tinggal diikutin aja. Iya, bener. Karena kan bisa long sama short kan. Kalau Iya. trading mah bebas, kecuali investasi kan. Susah tuh. Harus long doang kan. Iya. Berarti kamu manage dua-duanya nih, investasi sama tradingnya. Kalau iya, ini Lebih ke trading tapi. iya, aku investasi kan buat ini aja kan, inflasi itu kan, menjaga itu aja sih. Oke, berarti so far sekarang udah nggak kuliah trading full time. Oke, aku kuliah udah lulus sekitar 2 tahun lebih. Terus untuk trading masih belum bisa full time. Maksudnya full gimana ya? Aku trading setiap hari. Maksudnya lihat chart setiap hari. Tapi aku belum bisa kayak ini sebagai 100% income apa? Income utama. Bukan primary income karena kan masih aku sampai detik ini aja masih apa ya? Belum jadi profitable trader lah, makanya kan mau coba join community ini. Sekarang jadi lebih ke ini aja sih, lebih ke masih kerja aja untuk modal buat ini kan, buat trading. Goalnya pastinya mau jadi ini trader kan, goalnya pada akhirnya trader yang profitable gitu kan, ujung-ujungnya kan. Oh, berarti total kamu ikut banyak komunitas kripto. Nah, aku kebetulan tipe yang milih-milih juga. Jadi kalau ditanya banyak enggak, aku ya 1-2 lah, 3 lah, 3. Kamu seleksi berarti itu dari Seleksi. 3 dari yang kamu seleksi. Ya, dari aku seleksi. Apa nih kira-kira nih? Aku kepo nih, jujur. Maksudnya kepo nih apa yang pengen dikepoin? Hasil dari seleksi 3 komunitas mana yang paling bagus?
Oh, bukan. Maksudnya kan komunitas kripto, maksudnya kan kripto ya. Komunitas trading kripto itu kan ada banyak. Nah, dari semua banyaknya itu aku pada akhirnya memilih untuk join di 3 komunitas. Gitu. Berarti kamu nggak sempat nyobain semua, pokoknya join 3. Iya, gitu. Setelah aku seleksi, aku orangnya lumayan ini soalnya. Agak ini. Berarti sebelum kamu masuk komunitas belajar dari mana? Ya, YouTube, ya apalagi. YouTube. Gitu. So far komunitas membantu. Banget, banget, banget. Jangan-jangan komunitas di Natsu gitu-gitu? Aceh, Kenapa? Sorry, tadi agak nge-lag sebentar. komunitas Indo kok? Ya, komunitas Indo. Ada sih luar satu doang, kalau luar satu doang. Iya, luar satu. Tapi kalau misalkan komunitas, kan dia harusnya lebih ngebahas tentang updatean kriptonya dibandingkan teknikal ya. Beda-beda sih, iya kan? Beda-beda ya, Iya kan? campur kali ya. Campur, ada yang mau fokusnya di berita, maksudnya news, ada yang mau fokusnya di teknikal. Tapi kalau so far ya, sejauh ini aku join komunitas lebih ke news sih, news. Ya. Oh gitu, kan ini sangat-sangat unik ya, karena peserta satu ini full di futures. Kayak menurut aku ini high risk nggak menurut kamu untuk memilih trading di futures? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Nggak tahu ya, buat aku biasa aja. Cuman memang harus struggle awalnya. Memang awalnya harus struggle kan, harus betul effort. Tapi buat aku kayak masih oke aja sih, nggak yang aku kan juga pernah lihat media sosial yang kayaknya sampai orang yang sampai gimana, sampai gila, sampai stres. Nah, kebetulan aku kayak agak oke lah. Masih biasa aja kayak yang gimana. Jadi kalau ditanya high risk atau enggak, buat aku high risk. High risk itu high risk, tapi kayak gak tau, aku nganggapnya biasa aja gitu. Gak yang gimana-gimana banget gitu. Ya. So far nanti kamu tahu nggak tapi komunitas yang kamu mau paling nantinya? Sorry Cing, nge-lag lagi, sorry. sorry. Gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa. Oke, jadi nanti yang komunitas yang kamu mau join ini, Oke. kamu daftar ini, kamu tahu nggak kita kedepannya tuh bakal ngapain, tujuannya apa? Oke, dari pokoknya aku based on reels aja ya, reels yang Cici buat. Menurut itu kan yang aku lihat 30 hari ke depan challenge, kita bakal sharing before dan after taking profit. Jadi setup apa aja, pemikiran, emosi, pokoknya kita intinya sharing. Ya, maju bareng-bareng untuk sharing, untuk berkembang bareng-bareng, supaya dapetin hasil yang baik kan dalam challenge 1 bulan ke depan gitu sih. Nah, jadi kan itu konsepnya kita ke data nih. Bisa nggak aku minta kamu kayak dari thread kamu pilih aja satu pair gitu, buat datanya gitu. Jadi kalau ngedata itu kan lebih baik satu pair, satu strategi, dan enggak yang nyampur-nyampur. Bisa nggak? Aku kurang nangkep, bisa diulang nggak? Yang pakai yang lebih sederhana. Jadi kalau misalkan iya. trading, Oke. kita kan pengen ke data ya. Ya. Nah, untuk data itu aku lebih prefer kamu bisa tradingnya di satu pair aja biar datanya lebih maksimal. Oh, satu pair. Oke. Biar ngedatanya nanti lebih maksimal hasilnya. Oke. Jadi satu pair, satu strategi, sehari 1 kali trade. Oke. Risknya disamain semua. Oke. Dan kita lihat hasilnya di akhir. Oke. Dan tiap minggu akun balance-nya di-update. Jadi pas kamu join, kamu screenshot, kamu upload, setelah tiap hari minggu dia upload terus. Jadi tahu progresnya tiap 7 hari itu apa. Oke, bisa.
Dan dari aku kan kalian ngumpulinnya itu dari lewat Google Form ya. Jadi aku bisa lihat data win rate kalian dan konsistennya kayak gimana gitu. Oke. Bisa. Oke, nanti sisanya tinggal networking dan koneksi sama yang lain lah bareng-bareng. Ya, bisa. Oke, thank you Kak. Ya, thank you.